Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Era Siti Karimah dari Farmasi 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang krim dan suppositoria. Untuk yang pertama, saya akan membahas krim. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, krim adalah bentuk sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Menurut Farmakope edisi 4, krim adalah bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Menurut Pornas, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Basis krim ada 4. Yang pertama ada basis hidrokarbon atau bersifat lemak, tidak terabsorpsi melalui kulit dan bersifat emolien, contohnya ada vaselin alba, parafin cair, dan vaselin pelapa. Yang kedua ada basis absorpsi atau basis serap bersifat hidrofil sehingga dapat mengabsorpsi air, contohnya ada lanolin. Basis yang larut dalam air, mudah dicuci, tidak berminyak, bebas lipid, dan tidak mengiritasi, contohnya ada PEG. Yang keempat ada basis yang dapat dicuci dengan air. Basis ini paling banyak digunakan sebagai basis krim larut dalam air, terabsorpsi baik oleh kulit, membentuk emulsi tipe minyak dalam air. Komposisi sediaan yang pertama ada zat aktif, contohnya antibiotik, antiseptik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada basis, fungsinya sebagai pembawa zat berkhasiat, contohnya seperti basis hidrokarbon. Yang ketiga ada emulgator, fungsinya menstabilkan emulsi krim, contohnya ada triethanolamin. Yang keempat ada humektan, berfungsi minimalkan hilangnya air dari sediaan, contohnya propylenglikol. Yang kelima ada pengawet, fungsi mencegah kontaminasi dan kerusakan oleh jamur dan bakteri, contohnya ada asam benzoat. Yang keenam antioksidan, berfungsi untuk mencegah bau tengik pada sediaan krim akibat terjadinya reaksi, contohnya yaitu vitamin E. Metode pembuatan yang pertama ada metode fusion atau pelelehan. Bahan yang larut dalam fase minyak dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius. Bahan yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama, kemudian kedua fase dicampur, aduk atau gerus cepat sampai terbentuk massa krim. Metode triturasi yaitu zat aktif dan zat pembantu dicampur dengan sedikit basis, setelah itu dilanjutkan dengan penambahan sisa basis. Dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan zat aktif yang tidak larut, kemudian dicampur dengan basis yang digunakan. Metode ini paling banyak digunakan terutama dalam skala industri. Ini adalah contoh etiket untuk krim, yaitu berwarna biru dan terdapat tulisan untuk pemakaian luar. Untuk kemasan, yaitu penyimpanan krim biasanya dikemas baik dalam botol atau dalam tub. Botol yang digunakan biasanya berwarna gelap atau buram. Tub biasanya terbuat dari kaleng atau plastik. Beberapa di antaranya diberi tambahan kemasan bila krim akan digunakan untuk penggunaan khusus. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mudah dicuci dan dibersihkan, tidak lengket terutama pada waktu minyak dalam air, praktis, memberikan rasa dingin terutama pada air dalam minyak, cara kerja langsung pada jaringan setempat, pelepasan zat berkhasiat dari krim, permukaan kulit lebih cepat. Untuk kekurangan, yang pertama ada susah pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas, mudah, susah lengket terutama minyak tipe air dalam minyak, mudah pecah disebabkan dalam pembuatan formulasinya tidak pas, pembuatan harus secara aseptis. Yang kedua, suppositoria. Menurut Farmakope edisi 3, suppositoria adalah sediaan padat yang digunakan melalui dubur, umumnya berbentuk torpedo, dapat melarut, melunak, atau meleleh pada suhu tubuh. Menurut Farmakope edisi 4, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot bentuk yang diberikan melalui rektal,
Vagina atau uretra umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Macam-macam suppositoria. Yang pertama ada suppositoria rektal, digunakan melalui rektum atau anus. Yang kedua ada suppositoria vaginal atau opula, digunakan melalui vagina. Yang ketiga ada suppositoria uretra, bacilla atau bougis, digunakan melalui uretra. Basis suppositoria. Untuk basis lemak, contohnya ada oleum kakao atau lemak coklat. Yang kedua ada basis yang dapat bercampur atau larut dalam air, gliserin, gelatin, polyethylene glycol atau PEG. Bahan dasar lain, pembentuk emulsi minyak dalam air, misalnya campuran twin 61-85% dengan gliserin larut 15%. Komposisi sediaan yang pertama ada zat aktif dan zat tambahan. Zat aktif contohnya metronidazole, zat tambahannya ada PEG dan gliserin. Metode pembuatan yaitu dengan tangan, hanya dapat diterapkan untuk suppositoria dengan bahan dasar oleum kakao skala kecil dan jika zat aktif tidak tahan pemanasan. Yang kedua dengan mencetak hasil leburan menggunakan basis gliserin gelatin. Cetakan harus dibasahi dulu dengan parafin cair. Menggunakan basis oleum kakao dan PEG, cetakan tidak perlu dibasahi karena akan mengerut pada proses pendinginan dan mudah dilepas dari cetakan. 3. Dengan kompresi, yaitu proses penuangan, pendingin, dan pelepasan suppositoria dilakukan dengan mesin. Untuk etiket berwarna biru karena ini untuk pemakaian luar. Untuk kemasan, dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari aluminium foil atau strip plastik sebanyak 6-12 buah, lalu dikemas lagi dalam dus, harus disimpan dalam wadah tertutup atau tempat sejuk. Suppositoria gliserin dan gelatin umumnya dikemas dalam wadah gelas ditutup rapat supaya mencegah perubahan kelembaban. Basis bersifat hidrokopis disimpan di bawah 35 derajat Fahrenheit. Suppositoria dengan basis oleum kakao dibungkus terpisah untuk mencegah perekatan, disimpan dalam suhu 30 derajat Fahrenheit bila disimpan dalam lemari es. Kelebihannya tidak merusak lambung, tanpa ada rasa tidak enak atau kemualan, mudah dipakai bahkan pada saat pasien tidak sadarkan diri, sulit menelan dan sebagainya. Obat yang merangsang lambung dapat dibiarkan tanpa menimbulkan perasangan. Pemakaian suppositoria pada umumnya tidak menimbulkan rasa sakit. Obat yang dirusak dalam partal dapat melewati hati setelah diabsorpsi oleh rektum. Untuk kekurangannya yaitu daerah absorpsi lebih kecil, absorpsi hanya melalui difusi pasif, pemakaian kurang praktis, tidak dapat digunakan oleh zat-zat yang rusak oleh pH di rektum. Sekian penjelasan krim dan suppositoria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.